Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kebaikan utama kita. Apa kebaikan utama kita, Bu? Apa, Bu? Bu? Kebaikan utama kita apa? Halo? Halo? Hah? Kebaikan utama kita apa? Kok nggak jawab? Apa? Kebaikan. Silaturahim. Terus Bapak apa, Pak? Nah. Kita baca Quran. Iya. Ini Al-Quran yang bilang aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sholat 5 waktu di 2 penghujung siang dan menjelang malam. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi yang dimaksud kebaikan di situ apa? Sholat 5 waktu. Kebaikan utama kita apa? Sholat 5 waktu. Jadi nggak boleh, nggak ada cerita. Kita bilang begini, nggak apa-apa, dia nggak sholat. Yang penting kan orangnya baik. Kalau orang nggak sholat itu nggak ada baik-baiknya. Saya ulangi ya, orang nggak sholat itu nggak ada baik-baiknya. Kenapa? Kebaikan yang pertama yang harus dia lakukan itu sholat. Kecuali dia non-muslim. Kalau non-muslim karuan, dia nggak punya kewajiban sholat. Jadi nggak boleh ibu bilang ada tetangga baik, rajin, dermawan, terus dia orang baik. Enggak. Orang baik itu orang yang sholat. Titik itu kunci. Ya. Kenapa? Karena bagaimana dia mau berbuat baik, padahal dalam Al-Quran disebut tadi kebaikan itu adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, itu alhamdulillah. Berarti kita sudah melaksanakan kebaikan yang utama dan pertama. Mestinya orang habis sholat gembira, sisanya santai-santai. Sisanya apa? Santai. Iya, sisanya itu selingan aja. Yang utama, yang pokok, sholat. Jadi kalau anak kita udah sholat, itu prestasi, itu kesuksesan, dan itu kebahagiaan kita. Jangan kita bahagia kalau anak kita nilainya bagus, kita bahagia anak kita kerjaannya bagus. Enggak, kalau sholatnya enggak benar. Tapi kalau anak kita sholatnya benar, meskipun dia sekolahnya biasa-biasa aja, kerjaannya biasa-biasa aja, itu sudah top, sudah luar biasa. Jadi ukurannya itu, ukuran dia baik apa enggak, sholat. Ukuran kita bahagia apa enggak, sholat. Ukuran anak kita atau kita sukses atau tidak, kalau kita sholat. Ya. Sebelum pengajian saya mau sampaikan betul, karena sholat itu ya
satu-satunya ibadah yang menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita puasa nggak kelihatan kita itu menghambakan diri kepada Allah. Zakat, infak, sedekah nggak kelihatan. Haji, umroh nggak kelihatan. Tapi sholat, sujud, nah kita letakkan yang paling mulia ke bawah menghadap Allah. Kita nggak gunakan ini kepada siapapun, pada siapapun. Kalau puasa, ibu-ibu ada yang puasanya niatnya buat diet, ada. Kecuali Ramadan kan, ada memberi, ya memberi aja gitu, muter-muter. Ya banyak yang tawaf di Monas, tawaf di mana-mana, di mall, sa'i. Kalau di mall tuh sa'i, di supermall tuh sa'i. Tapi kalau sholat nggak ada. Kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat itu menggabungkan antara 3 hal, yaitu perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota tubuh. Sholat menggabungkan 3 amal. A'malul qulub, a'malul lisan, a'malul jawarih atau a'malul arkan. A'malul qulub, perbuatan hati, niat. Ada niatnya. Ada apa nih? Hati berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Ini udah yang kesekian kali supaya jadi pengingat. Kalau kita mau bicara dengan Allah, sholat. Kalau Allah mau bicara dengan kita, baca Quran. Jadi kalau kita pengen kita yang ngobrol sama Allah, kita yang bicara, sholat. Tapi kalau kita pengen Allah yang bicara sama kita, baca Quran. Itu kalau kita baca Quran, kita yang merespon. Kalau kita sholat, Allah yang merespon. Kalau kita baca Quran, kita yang merespon. Oh, tadi ada ayat baik, ya Allah masukkan saya ke situ. Ya Allah, saya pengen jadi orang ini. Ada ayat buruk, ya Allah saya nggak mau. Jangan kumpulin sama orang-orang ini. Jangan jadikan saya dan keluarga saya seperti orang ini. Direspon, baca Quran direspon. Berarti kita ngobrol. Nah, jadi amal apa namanya? Amal sholat itu ada amal hati. Amal hatinya tuh 2, niat sama hati kita berbicara kepada Allah. Yang kedua, amal lisan. Amal lisan itu ada 5 di sholat. 1, takbiratul ihram. Itu harus bunyi Allahu Akbar. Nggak boleh, nggak ada suaranya, nggak boleh. Itu amal lisan. Harus terdengar suaranya meskipun lirih. Allahu Akbar. Ada yang Allahnya bunyi, akbarnya tenggelam. Allah. Lah, mana akbarnya? Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Bunyi. 2, Fatihah. Fatihah itu harus melafatkan, amal lisan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Enggak boleh. Dalam hati, bismillahnya, Fatihahnya dalam hati. Enggak. Itu amal lisan, bukan amal hati. Amal hati niat tadi. Lisan. Pak, kalau sholat zuhur sama asar gimana? Sama. Harus dilafatkan. Batasannya mana? Kalau telinga sendiri sudah mendengar, itu berarti udah kekencengan. Kalau sholat zuhur asar, telinga sendiri kedengeran, itu berarti udah kekencengan. Kalau sholat subuh, maghrib, isya, telinga sendiri belum dengar, berarti belum kenceng. Minimal telinga sendiri dengar. Kalau sholat subuh, maghrib, isya, minimal telinga sendiri dengar. Tapi kalau sholat zuhur asar, maksimal telinga sendiri dengar. Jadi kalau telinga sendiri udah dengar, udah kekencengan tuh. Kalau bisa turunin lagi. Tapi kalau nggak bisa, ya udah sampai sini aja. Jangan sampai orang lain dengar. Itu sir namanya. Kalau jahar, itu minimal telinga kita dengar. Kalau telinga kita belum dengar, berarti belum kenceng. Meskipun sholat sendirian. Kalau ibu misalnya sholat maghrib sendirian di rumah,
Ya, keluarin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim gitu. Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, amal lisan apa? Tasyahud. Baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ada ulama yang mengatakan dari awal, dari tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalah. Itu harus dilafadzkan. Nah, khususnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat. Yang kelima, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan salam ya, bukan assalamualaikum, bukan. Assalamualaikum warahmatullah. Dah 5. Itu pekerjaan lisan. Puasa ada pekerjaan lisan? Enggak ada. Ibu puasa diem seharian, sah. Zakat nggak usah ngomong, sah. Haji umroh nggak usah ngomong, tawaf diem, sa'i diem, wukuf diem, nggak usah ngomong, sah. Tapi kalau sholat nggak ngomong, nggak sah. Nggak ngomong, nggak sah. Makanya harus ngomong. Ngomongnya apa? Ya cuma 5 itu yang fardu, yang lain sunnah. Terus yang ketiga, amal anggota tubuh. Amal anggota tubuh itu apa? 1, berdiri. 2, ruku. 3, i'tidal. 4, sujud. 5, duduk di antara 2 sujud. 6, sujud yang kedua. 7, duduk tahiyat akhir. Dah. Kalau nengok kanan nengok kiri waktu salam itu sunnah. Tapi ya masa iya kita assalamualaikum gak nengok? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gak nengok. Meskipun sunnah ya nengok tetap. Terus yang sunnah muakkad yang ke kanan, yang ke kiri enggak. Tapi masa iya cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kirinya enggak. Ya dua-duanya lah meskipun itu sunnah. Itu ya 7 ya. Nah itu sholat. Jadi sholat kita itu sholat pekerjaan utama, kebaikan utama. La khaira liman lam yusalli. Man lam yusalli fal khairu minhu yuwalli. Nah ini kaidahnya. Ini aja yang dekat. Man lam yusalli fal khairu minhu yuwalli. Man lam yusalli fal khairu minhu yuwalli. Man lam yusolli, siapa yang tidak sholat, fal khairu, maka kebaikan, minhu, darinya, yuwalli, berpaling. Itu yang saya bilang, orang nggak sholat itu nggak ada baik-baiknya, nggak ada baik-baiknya. Jadi kalau ada tetangga muslim nggak sholat, ya nggak baik, itu orang nggak baik. Orang nggak baik, ya. Kenapa? Karena kuncinya itu dia sholat. Gitu iki. Besok beli yang Bluetooth ya. Nah, iya, jadi enak. Ininya juga yang Bluetooth, jadi nggak kegeser-geser. Ya, Pak DKM. Iya, bisa kan? Iya, jadi nggak ribet begini. Jangan-jangan udah ada. Oh, gitu ya. Jadi tentang sholat udah. Nah, tadi ayat yang tadi ada ayat 96
Itu Allah bilang walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri kecilin, penduduk kampung kecilin, penduduk rumah ya, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa. Beriman, bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah yang pertama apa? Salat. Jadi siapa yang iman, salat, seisi rumahnya salat, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan pintu-pintu keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, nggak percaya, kufur. Kenapa? Karena ini Al-Quran. Jadi kita harus bukan hanya percaya, yakin bahwa kalau kita iman, terus takwa. Takwa itu apa? Sholat 5 waktu. Karena ada orang bisa puasa tapi nggak bisa sholat. Ada kan? Kalau Ramadan dia puasa tapi nggak sholat. Gimana? Yang pertama itu sholat dulu, situ nggak puasa malah nggak apa-apa. Nah, kalau sakit kan bisa nggak puasa, ya kan? Kalau perjalanan bisa nggak puasa. Tapi sholat kan nggak ada. Ya, sholat nggak ada hubungan apa-apa dengan fisik, nggak ada hubungan apa-apa dengan harta, ya kan gitu kan? Nggak punya duit, boleh nggak zakat, boleh nggak infak, boleh nggak sedekah, tapi nggak boleh nggak sholat. Mentang-mentang nggak punya duit nggak sholat. Ya kan yang kacau lagi udah nggak punya duit nggak sholat. Oh iya, udah miskin kurang ajar. Udah, ini kenapa nih? Udah miskin kurang ajar. Nggak sholat. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Nah minimal di rumah kita jangan sampai ada yang nggak sholat. Minimal itu di rumah kita jangan sampai ada yang nggak sholat. Naikin levelnya, minimal di rumah kita nggak ada yang sholatnya bolong-bolong. Naikin lagi levelnya, minimal di rumah kita semua sholatnya benar. Udah kalau di rumah sholatnya benar aja, benar, belum baik, baru benar. Benar itu artinya sah. Yang penting benar aja. Nah itu sudah dapat nanti keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Meskipun dalam kesusahan. Jadi orang itu dapat keberkahan dalam kemudahan dan dalam kesusahan. Nah, ada orang yang dapat keberkahan hanya dalam kemudahan. Dia rezekinya banyak, dia senang. Giliran dapat musibah, dapat sakit, dia nggak dapat keberkahan. Enggak. Kalau orang iman sama takwa, orang iman sama sholat, itu dalam kesenangan dia dapat berkah, dalam kesulitan dia dapat berkah. Itu yang pasti begitu itu adalah orang yang sudah menikah. Makanya doa menikah apa? Orang baru menikah, Allah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keberkahan menyertaimu di saat kamu senang, wa baraka alaika, dan juga semoga keberkahan menyertaimu di saat kamu kesusahan. Karena orang hidup kan pasti ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sedih. Dalam kondisi apapun dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ngajinya. Surat apa Pak Tri? Nah ini suratnya Al-Qari'ah. Ini sekalian saya mau jarah, namanya jarah.
Ada orang di YouTube atau di TikTok namanya Saiful Karim. Pernah dengar? Saiful, namanya Saiful Karim. Dia dipanggilnya ayah guru. YouTube-nya itu Saiful Karim. Itu saya inzar, saya peringatkan Bapak Ibu-ibu untuk tidak nonton video dari Saiful Karim. Ya, karena itu orang ngawur sengawur-ngawurnya. Kalau orang ngawur baru sekali, itu mungkin saya sebut ngawur saja. Tapi ini orang ngawur sengawur-ngawurnya. Apa di antara ngawur sengawur-ngawurnya? Dia baca Al-Qari'ah, itu dia salahkan orang yang mengartikan hari kiamat. Al-Qari'ah itu kata dia adalah dari kata qara'a, membaca. Qari laki-laki, qari'ah perempuan membaca. Jadi orang yang membaca atau yang membaca kata benda itu ngawur. Membaca itu pakai hamzah qara'a, ini pakai ain qara'a. Itu makanya saya bilang, siapa yang nggak bisa bahasa Arab jangan ngomong agama. Dia nggak bisa bahasa Arab jangan ngomong agama, karena agama ini sumbernya bahasa Arab. Agama ini sumbernya bahasa Arab. Jangan ngomong agama. Ngomong yang lain boleh, ngomong tentang budi pekerti silakan. Tapi jangan bicara agama, apalagi bicara Al-Qur'an. Ya. Saiful Karim. Ini saya dalam rangka, kalau istilahnya ilmu hadis, al-jarh. Jadi dalam ilmu hadis itu, periwayat hadis ada jarh, ada ta'dil. Jarh itu memberikan nilai negatif kepada periwayat. Supaya apa? Supaya orang nggak ngambil riwayat darinya. Nah, ini sama yang saya lakukan sekarang begitu. Jangan ngaji sama Saiful Karim, apalagi sampai ngundang ke masjid ini. Wah, itu, apa? Iya, mau pengajar pesantren, nggak karuan. Ya, siapa namanya? Saiful Karim. Ingat-ingat, kecuali nanti dia udah taubat, udah mengakui kesalahannya baru. Boleh. Al-Qari'ah kok membaca, ya Allah, sedih saya. Sedih. Ya. Hah? Makanya jangan ngaji di YouTube. Oh, kalau ibu lihat pengajiannya isinya pasti terpana. Oh, bicara tentang makrifat, bicara tentang hakikat, gundul saya mah. Enggak. Udah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah, Makkiyah, 10 ayat. Dia turun sebelum Nabi hijrah, jumlahnya 10 ayat. Wasitun wa thalathuna kalimah, dan 36 kata. Wa mi'atun wathnani wa khamsuna harfan, dan 52 huruf. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Al-Qari'ah dari kata qara'a. Qara'a itu mengetuk aslinya. Nah, kata mengetuk itu muncul dari apa? Dari suara yang muncul dari ketukan. Jadi qara'a itu aslinya bukan ininya, tapi suara yang dihasilkan dari ketukan yang keras. Tuh. Kalau bahasa Indonesia kan banyak ya, sama bahasa Arab juga banyak. Kalau ngetuk kan pakai ini, kalau gedor pakai ini, ya kan? Kalau dobrak pakai kaki, ya beda-beda kan? Ngetuk gini, gedor gini, dobrak kaki, leher. Kalau pakai kepala, apa? Kalau pakai kepala, nyundul, ya kan? Nyundul. Kepala nyundul. Sama bahasa Arab juga beda-beda.
Qara'a itu asalnya dari suara yang dihasilkan dari ketukan. Nah, ketukannya itu, suaranya itu memekakkan telinga. Orang kalau ngetok, itu kan beda sama ada bassnya. Kan enggak, tuk tuk. Nah, itu besok di hari kiamat itu ada suara seperti itu. Jadi seakan-akan ada yang mengetuk. Qari'ah. Pertanyaannya, siapa yang mengetuk? Siapa yang mengetuk? Al-Qari'ah itu kan isim fa'il dia. Yang mengetuk itu adalah as-sayhah, suara allati taqra'ul quluba, yang mengetuk hati gitu. Al-Qari'atu mal qari'ah. Jadi kenapa ayat ini dihadirkan? Di antaranya adalah karena orang musyrik Makkah itu tidak mau mendengar peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Oh, oke, kamu nggak dengar ya peringatan Nabi. Besok hari kiamat hati kamu akan diketuk dan kamu tidak bisa menghindar, akan bergetar hatinya. Al-Qari'atu mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Ayyu syai'in ajibin hiya fil fakhamati wal fadha'ati. Saking besarnya, saking kuatnya al-qari'ah. Nah, itu lagi-lagi ya, kok diartikan pembaca itu gimana? Wa ma adraka mal qari'ah. Diulang lagi. Aywa ayyu syai'in a'lamaka ya asyrafar rusuli ma sya'nul qari'ah. Yaitu berita apa yang sampai kepadamu wahai Muhammad tentang keadaan qari'ah. Maka qari'ah itu disederhanakan menjadi hari kiamat. Kan gitu. Terjemahnya apa Bu al-qari'ah? Hari kiamat kan? Iya. Ada yang bilang ketemu berapa perkara al-qari'ah kok kiamat, kan jauh qari'ah sama kiamat. Ya karena situ BODOHTOLOL nggak ngaji tahu, oh dasarnya dari qara'a begini malah nyalahin terjemah yang sudah ada. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma wa yauma marfu'un ala annahu khabarun mubtada mahdhufun wa harakatuhu al-fath li idafatihi ila al-fi'li wa in kana mudhari'an kama huwa ra'yul kufiyyin ay hiya yauma yakunun nasu fihi, yaitu pada hari manusia di hari itu kal farashil mabthus. Kal farashil mabthus, seperti apa? Nah, sesuatu yang ringan yang terbang itu farash. Bisa laron, bisa kunang-kunang. Al mabthus yang bukan berterbangan, mabthus itu yang ditebarkan. Batha, yang ditebarkan. Ay al-mufarriqu. Falillahi ta'ala, fallahu ta'ala syabbahan nasu fi waqtil ba'thi bil farashil mansyur fil kathrah wat tatayur ila da'i li'annahum lamma ba'athu yamuju ba'duhum fi ba'din kal farashi wa huwa al hayawanul ladzi yatahafatu finnar. Kenapa ada kalimat kal farashil mabthus? Ini kata ulama, ini adalah perumpamaan. Jadi manusia besok pada hari kiamat itu seperti itu, laron yang dihempas, binatang-binatang yang kecil yang terbang lalu ditiup, lalu jatuh. Yatasaqatu. Saking apanya? Saking tidak berdayanya. Tidak bisa nampak. Mereka
Kalau ngambang di air, kalau di ngapung di air, kalau di udara apa namanya? Melayang. Nah, melayang. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu, dan gunung-gunung itu kal'ihni, seperti kapas, al manfush, yang ditiup. Nah ini ada nafasha. Masih ingat nggak? Ada nafakho, ada nafasa, ada nafasa, ada nafasha. Masih ingat? Halo? Lupa. Nafasa, sa pakai sa. Nafakho pakai kho. Nafasa pakai sin. Nafasha pakai shin. Itu sama, niup, tapi cara niupnya beda-beda. Nafakho wa nufikha fis-sur, meniup sangkakala, gini. Nafakho. Nafasha, tiupan, bunyi tapi dari mulut. Kalau tadi dari sini, kho, ya. Nafasa, sin, nafas. Nafasa, nafasati fil uqad, lembut, keluar udara lembut. Makanya wa min syarrin nafasati fil uqad. Niupnya nggak kelihatan, nggak ketahuan. Tukang sihir. Nah, iya. Pelakor juga nggak kelihatan, itu nafasat. Iya, pelakor. Hati-hati bu, suaminya. Kalau suami ibu nggak mau direbut orang, itu namanya yang merebut, pelakor, perebut laki orang. Nah ini suaminya mau. Cekek aja bu ya. Nah, sudah, itu peristiwa hari kiamat terjadi seperti itu. Peristiwa hari kiamat terjadi seperti itu. Gunung yang sebagai simbol sesuatu yang kuat, seperti kapas, seperti bulu, ringan pada hari kiamat. Apa kaitannya dengan ayat sesudahnya? Ayat sesudahnya bilang begini, fa amma ma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka tempat kembalinya atau maka kehidupannya kehidupan yang menyenangkan, radiyah. Apa maksudnya siapa yang berat timbangannya? Timbangannya itu maksudnya apa? Amal baik, amal buruknya nggak ditimbang. Nah, jadi sini baik, sini buruk ya. Oke. Kalau yang di sininya baik, sini buruk, yang kiri buruk nih. Siapa yang berat timbangan baiknya, gitu kan? Siapa yang berat timbangan baiknya, maka meskipun ada keburukannya, kan ini kehapus sama ini. Dihapus dulu, udah dihapus, masih sisa. Nah ini kan pasti begini, karena ininya udah kosong. Jadi keburukan itu nggak mungkin ada terus, nggak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak itu yang ada, yang batil, yang salah, yang buruk itu nanti binasa, sirna, hilang. Oleh apa? Oleh kebaikan, oleh kebenaran dan seterusnya. Oke. Jadi ditimbang nih amal kita. Oh ada keburukannya 10, kebaikannya 1. Kebaikannya 1. Ini kan menghapus. 1 menghapus 10. Habis. Ya kan? Yang satunya sudah digunakan untuk menghapus yang 10. Ternyata satunya itu nilainya nggak 10, tapi 700. Maka yang 10 ini hilang, di sini masih sisa
690, ya begini. Ya toh? Berat timbangan baiknya, maka dia masuk surga. Tapi kalau timbangan baiknya itu lebih ringan daripada keburukannya, ya dia akan berubah. Begini. Ya kan? Oh dia ini, tapi nggak sholat. Wah itu enteng. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang dihisab di hari kiamat itu sholat. Sholat, udah. Makanya saya paling cerewet urusan sholat. Ya, mungkin karena didikan orang tua saya. Saya pulang main bola jam 5. Belum sholat, wah itu cilaka itu. Udah alamat, siap-siap aja. Makan tetap Pak, makan. Tapi disambetin ya. Oh nggak sholat. Ada tetangga meninggal, datang ke rumah, minta bapak saya untuk nyolatin. Saya nyampein ke bapak, Pak itu tadi tetangga. Pertanyaannya satu bapak saya, dia sholat nggak? Oh ya nggak tahu Pak. Ya tanya sama keluarganya, sholat nggak? Tetangganya ada yang tahu dia sholat nggak? Enggak, bapak nggak mau sholat, kamu aja. Nah, saya berangkat sholat. Ya karena menurut Imam Ahmad, mungkin bapak saya ikut pendapatnya Imam Ahmad. Orang yang nggak sholat itu dia dihukumi tidak usah disolatkan, tidak perlu, makanya tidak ada kesunahan untuk menyolatkan dia. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i asal dia muslim maka dia tetap disolatkan. Imam Ahmad enggak. Ya. Itu fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baca dulu aja. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangannya fahuwa fi 'ishatir radiyah, yaitu dia ada di tempat yang tinggi, ya, a'la maqamin. Ai faman tarajjahat maqadiru hasanatihi fahuwa fi 'ishati dzati ridwan yardaha sahibuha ai fahuwa fil jannah bighairi hisab. Amma man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu fayuhasabu hisaban yasira. Gimana kalau draw? Imbang. Yaitu tadi imbangnya itu gara-gara bukan kemudian amal buruknya ada, amal enggak. Ini amal baik itu pasti menghapus. Tadi innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi yang dosa itu pasti terhapus oleh kebaikan. Ini 0, ininya 0. Gimana itu? Maka yuhasabu hisaban yasira. Dia dihisab mudah. Diperinci lagi tuh. Oh dia sholat nggak? Sholat, oke. Menang. Jadi menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang namanya kebaikan itu pasti lebih unggul daripada apapun. Apalagi kemudian di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Itu api nggak mau membakar. Nah terus yang dibakar api apa? Kalau ada la ilaha illallah itu api nggak akan membakar. Yang dibakar itu selimutnya, kotorannya itu. Iya bapak, ada buah jatuh, kan yang dicuci kotorannya, udah bersih, baru masuk surga. Gitu. Ya orang kalau tadi keburukannya lebih banyak, ya kan harus dicuci nih. Yang buat nyucinya udah habis kebaikannya. Nah, cara nyucinya dibakar. Sementara di dunia cara nyuci dosanya pakai air, enak toh. Tinggal wudu, sholat. Nah.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya maka tempat kembalinya adalah di hawiyah, paling rendahnya. Ay wa amma man tashat. Siapa yang ringan hasanatuhu, kebaikannya ringan. Fatarajjahat as-sayyi'atu 'alal hasanat, maka unggullah yang buruk, keburukan amal buruk daripada amal baiknya. Fa ummu ra'sihi nazilatun finnar, ay fayahwi finnar ala halakatihi. Summa in kana mu'minan fa imma ay yu'adzaba biqadri dzunubih summa yukhraju minha ilal jannah wa imma ay yushfa'a fihi wa in kana kafiran fayakhludu finnar. Kalau orang mukmin yang timbangan buruknya lebih banyak daripada timbangan baiknya, ada dua pilihannya. Satu, ini timbangan buruknya lebih berat, kebaikannya sedikit banget, ya. Maka ada dua pilihan. Yang pertama, dia dimasukkan ke neraka, lalu setelah selesai udah bersih masukkan ke surga. Atau pilihan yang kedua, an yushfa'a fihi, dia dikasih syafaat. Banyak riwayat-riwayat yang masyhur, seorang pembunuh, hadis Nabi sahih ini, seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang untuk menunjukkan saking banyaknya. Lalu dia datang ke seorang pendeta, ustadz lah, datang ke ustadz, karena ustadznya itu ustadz YouTube. Ditanya, Ustadz, saya ini sudah membunuh 99, kalau saya tobat diterima enggak? Enggak, udah neraka kamu mah 99. Kalau baru satu mah iya. Oh, dibunuh ustadznya itu, celuk, genap, cepek, ratus. Dia datang ke kiai. Kiai, tenang. Satu, kamu pindah dari kampung kamu, pergi. Terus kamu ke sana tuh daerah Karawaci, ada orang yang lagi zikir, lagi ngaji. Nah, kamu kumpul di sana. Dia rumahnya di Patri, rumahnya di mana Patri? Dia rumahnya di Pamulang. Belum sampai Karawaci, baru sampai Alam Sutra, meninggal. Malaikat rahmat sama malaikat azab berantem. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya yang ambil, karena dia mau tobat. Kata malaikat azab, kan belum sampai, dia belum ngapa-ngapain, belum. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat dalam bentuk manusia. Kalimatnya begitu Nabi bilangnya. Allah utus malaikat dalam bisuratin adamiyyin, dalam bentuk manusia, untuk mendamaikan di antara dua malaikat. Itu saking apanya? Saking mulianya manusia. Mulianya manusia. Jadi kalau orang itu dalam Al-Quran disebut dengan kata satu insan, dua bashar. Kalau bashar itu fisiknya, pendek, tinggi, hitam, putih, itu bashar. Ya. Tapi kalau insan, manusianya nih yang berakal dan seterusnya, maka kita seringkali dipanggil ya ayyuhal insan. Innal insana lafi khusr, bukan bashar. Nah, bashar ini fisik, nggak ada urusan. Makanya kita nggak boleh mandang orang basharnya, fisiknya. Mandang orang tuh insaniyahnya, kemanusiaannya, punya akal, punya ini segala macam. Ya. Jadi kalau melihat perempuan, Pak, jangan cantiknya, Pak, jangan basharnya, Pak. Ketipu nanti. Sekarang sudah banyak skincare, operasi. Lihat insaniyahnya. Oh, sabar. Oh, ya buat ibu nih yang mau punya mantu, mau milih mantu, jangan anaknya cantik, anaknya ganteng, kasep, cakep. Enggak, lihat akhlaknya, lihat sholatnya. Sholatnya bener apa enggak? Punya mantu, enggak, sholatnya enggak bener, ya enggak usah.
Nah, jadi pilihan pertamanya adalah dia masuk neraka, kalau udah bersih baru dimasukin surga. Atau yang pilihan yang kedua, dia mendapatkan syafaat. Nah, siapa yang memberi syafaat? Kata ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa aja asal mendapat izin Allah. Udah. Atas mendapat perintah Allah. Izin itu maknanya perintah. Illa bi'idzni itu berdasarkan perintah Allah. Jadi bukan inisiatif, enggak. Allah perintah. Nah, siapa saja yang Allah perintahkan untuk memberi syafaat, yang bisa memberi syafaat. Nomor satunya, puncaknya yang sudah diberi perintah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu bilang likulli nabiyyin, setiap nabi itu punya permintaan. Dan semuanya udah minta kecuali saya. Saya mintanya nanti buat umat saya di hari kiamat. Baru saya minta. Nah, jadi itu nomor satunya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nomor duanya siapa? Guru. Ya, guru. Nomor tiga, orang tua yang mengajarkan. Orang tua tapi nggak ngajarin agama, ya nggak bisa. 4, anak. Nah, baru orang lain. Orang lain itu misalnya orang mati syahid. Dia bisa mensyafaati 70 orang. Kebetulan kita kenal satu grup di WA. Lalu dia ingat, wah ini orang pernah komen bagus sama saya. Saya kasih syafaat. Dia ngasih syahadat. Dia mati syahid. Tapi kalau di grup WA dia komennya pedes, julid, nggak dikasih. Wa ma adraka ma hiya ay wa ayyu syai'in a'lamaka ya akramar rusuli wa ma hawiyah wal ha'u lisakti wa qara'a Hamzah fil wasl bi ghairi ha wa ma adraka ma hiya wa waqafa biha wal baqun bi isbatiha waslan wa waqfan li annaha thabitatun fil mashaf. Narun hamiyah ay hiya narun mutanahiyatun harruha. Api yang panasnya itu mencapai puncak panas-panasnya, itu narun hamiyah. Narun hamiyah itu api yang puncaknya sepanas-panasnya, itu narun hamiyah. Fasairun nirani bin nisbati ilaiha ka'annaha laysat harrah, na'udzubillah minha wa min jami' anwa'il adab. Dia disebut dengan hamiyah karena seluruh api-api atau neraka-neraka itu dinisbatkan kepadanya, disandarkan kepadanya, seakan-akan tidak ada lagi, nggak ada yang panas. Kalau bukan hamiyah itu belum panas. Api neraka itu panas kalau hamiyah. Kalau bukan hamiyah belum panas, anget. Cuman kan nggak ada neraka anget. Nah hamiyah, nanti ada lagi neraka Jahannam, dan neraka sa'ir, wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi timbangannya itu gimana sih bikin timbangan? Gini ya. Gini ya. Iya, gini ya. Ini timbangan. Tadi ini amal baik. Ini amal buruk. Kalau timbangan model pertama, amal baik sama amal buruk yang ditimbang. Tapi kalau timbangan yang kedua, model timbangan yang kedua, ini kata ulama tafsir juga, ini amal baik. Ya, ini amal baik. Maka kebaikannya itu diukur dengan kadarnya. Misal sholatnya bapak itu ukurannya 1 kilo. Sholat anak ibu itu ukurannya karena baru balik itu 1 on. Jadi kalau misalnya di sini 1 kilo. Kalau sholatnya kurang dari 1 kilo itu berarti ringan, khafaf. Jadi meskipun dia sholat tapi nggak sesuai dengan ukurannya, nah udah.
udah tua. Tua apa? Kenapa disebut bangka? Bukan. Kenapa disebut bangka? Ya karena udah mau menjadi bangkai gitu kan. Itu kan bukan tua bangka, sebetulnya tua bangke. Jadi kalau kadarnya itu kurang, ukurannya kurang dari yang seharusnya kita lakukan, khafat. Tapi kalau kadarnya lebih dari yang seharusnya kita lakukan, thaqulan. Contoh. Ukuran kita ini sholat fardunya itu nggak sekedar sholat fardu, ya tambahin qobliyah atau ba'diyah, nanti thaqulan. Kalau anak kita yang penting dia sholat fardu itu sudah thaqulan. Anak ukurannya udah lebih. Di saat yang lain-lain anak-anak nggak pada sholat, dia sholat, thaqulan. Kita udah tua, bangka meronta-ronta, sholatnya masih begitu. Udah nggak ada kesibukan yang mengejar-ngejar dia. Udah apa? Udah mau apa coba Pak? Ya usia sudah, ibu berapa Bu? Rata-rata berapa nih? 27, 28? Enggak lah kalau 18. Baina. Ya. Kalau saya itu pilih yang pertama, penafsiran kalau boleh milih. Pilih yang pertama. Jadi yang ditimbang baik sama buruk aja deh. Tapi ada kekurangannya yang di sana. Buruknya tuh masih ditimbang. Kalau yang di sini keburukan gak ditimbang. Yang ditimbang kebaikannya. Jadi kualitasnya. Oh sana, wah kalau keburukan ditimbang, kalau banyak buruknya apes. Nah, maka kita berharap apa? Kita itu yang pertama, urusan hari kiamat itu dimulai dari ba'ats, dibangkitkan, lalu mahsyar, dikumpulkan, lalu dihisab, lalu ditimbang atau ditimbang dulu baru dihisab. Nah ini urut-urutan ini atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat ini, semua orang akan melakukan tergantung amalnya di dunia. Balik lagi berarti kalau amal di dunia itu apa? Ya udah, nomor satunya amal itu sholat, nomor duanya akhlak yang baik. Nah, orang boleh nggak puasa, kalau lagi sakit nggak puasa nggak apa-apa, perjalanan nggak apa-apa. Nggak punya duit ya udah nggak usah infak, nggak usah sedekah. Namanya nggak punya mau apa, apalagi haji. Tapi nggak bisa, orang nggak sholat nggak bisa. Nah, amalnya itu. Jadi kita akan ditimbang, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Ya mudah-mudahan amal baik. Nah, syukur-syukur alhamdulillahirabbil alamin sebelum kita wafat itu keburukannya udah diampuni oleh Allah. Kalau ternyata enggak, minimalnya atau maksimalnya sebelum dibangkitkan sudah dihapus. Jangan diamini yang kedua ini. Ini kalau apes. Yang diamini yang pertama tadi sebelum meninggal diampuni dosanya. Sebab kalau misalnya nih kita meninggal masih nanggung dosa-dosa, masih ada kesempatan. Doa dari anak, doa dari teman, doa dari sesama muslim, ya kan, Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampuni saya, kedua orang tua saya dan seluruh orang mukmin pada hari nanti ditegakkan hisab. Itu masih ada kesempatan. Jadi urusan dosa diampuni itu panjang, tenang aja. Nah, maka bersyukurlah kita, alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Orang beriman, terus dia udah selesai sholat. Apa coba urusan lainnya? Gak ada. Apa coba masalahnya? Iman udah, sholat udah. Apa terus?
Gagah kan? Gagah maksudnya, nggak ada orang begini. Orang sholat kok gini. Orang sholat kok susah. Orang sholat kok susah. Orang iman kok susah. Hah? Halo. Orang iman itu pasti normalnya normal. Orang iman itu normalnya dia tenang. Kenapa? Karena iman. Oh, ada Allah kok. Gelisah. Dia punya Allah loh, gelisah. Kecuali dia nggak punya Allah. Punyanya cuma Patri, ya wajar gelisah. Kamu punya Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, kok gelisah? Dua, di pekerjaannya udah selesai. Sholat udah selesai. Kan gembira, ria mestinya. Orang Islam itu orang mukmin. Kata Allah gini, wa najjaynal ladzina amanu wa hum yattaqun. Kami selamatkan orang-orang beriman wa hum yattaqun, dan mereka bertakwa. Itu, kami selamatkan orang yang beriman dan mereka sholat. Selesai. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang merengut itu bukan dia punya masalah apa, tapi ini orang bermasalah. Jadi bukan dia punya masalah apa enggak, ini orang bermasalah. Kalau orang beriman, orang sholat kok merengut, wah ini bermasalah ini orang. Jadi bukan karena dia punya masalah, dianya ini masalah. Jadi kunci orang tenang itu kan 5. 1 iman, 2 takwa, sholat, ya kan? 3 zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ngomong Quran, dengan berzikir kepada Allah maka hatimu tenang. Dengan mengingat Allah hatimu tenang. Tenang, zikir. Kita tadi udah zikir banyak tuh. Zikir tenang. 4 syukur atau sabar. Syukur atau sabar. Ya kan ada orang yang syukur, ada orang yang sabar. Pilih mana? Pilih syukur apa sabar? Mending makan enak terus syukur apa makan gak enak terus sabar? Hah? Mending makan enak terus syukur daripada makan gak enak terus sabar. Iya. Kan udah dikasih tahu tentang thayyib, ya kan? Makanan yang paling enak, baju yang paling bagus, kendaraan yang bagus. Nah, Ustaz Mahfud tuh. Ustaz Mahfud tuh nggak sabar dia, syukur. Makanya gampang marah karena nggak sabaran. Enggak. Yang kelima, julasa atau khulata bis-shalihin. Orang itu tenang kalau dia kumpul sama orang soleh. Kumpul sama orang soleh. Ya, ibu sebelahan sama copet. Nah, nggak tenang kan? Ayo sebelahan sama orang baik, pasti tenang. Itu 5 itu. Iman, takwa, zikir, syukur atau sabar, kumpul sama orang soleh. Dah, bahagia. Nah kita minimal seminggu sekali nih. Ini seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kumpul sama orang soleh. Seminggu 2 kali zikir. Seminggu minimalnya kan, belum yang di rumah. Saya nggak hitung yang di rumah. Seminggu 2 kali iman, seminggu 2 kali takwa. Masa nggak bahagia itu gimana? Orang bermasalah betul. Atau orang nggak waras. Nah, gitu ya. Kalau orang nggak waras ya mau diapain lagi? Seharusnya bahagia, dia enggak bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.